Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Habib Rizik klaim dikerjai sesaat sebelum terbang ke RI. Singgung bajingan. Ketum FPI Habib Rizik sedang drop. Newsdetik.com. Habib Rizik klaim dikerjai sesaat sebelum terbang ke RI. Singgung bajingan. Habib Rizik Syihab mengungkapkan cerita soal dirinya yang disebutnya dihalang-halangi sesaat sebelum terbang ke Indonesia. Habib Rizik menyebut pihak yang menghalanginya ini sebagai bajingan. Ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang. Saudara, nggak berhenti sampai di situ, kata Habib Rizik seperti yang disiarkan YouTube Front TV Selasa 10 November. Menurut Habib Rizik, beragam cara dipakai musuhnya agar dia tidak jadi pulang ke RI. Pertama, kata Rizik, ada orang yang membuat email atas nama dirinya. Ada yang menarik, saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket, sebut Rizik. Apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal, jadi ada upaya begitu. Ini bukan jadi ada yang bilang, ini kan cuma pura-pura jadi korban, pura-pura flying victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan, sebut Habib Rizik. Habib Rizik mengatasi gangguan pertama yang diceritakannya dengan cara mengklarifikasi langsung kepada pihak travel ketika ditelepon langsung. Habib Rizik mengatakan kepada travelnya bahwa itu email palsu. Imam besar FPI ini lanjut menceritakan gangguan kedua yang dialaminya sebelum terbang ke RI. Gangguan ini masih berbentuk email. Tapi nggak puas sampai di situ, malah Ahad yang lalu pada saat saya ke Riyadh ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya membeli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing Saudia. Ternyata kursi Saudia itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel dikirim ke Istanbul, minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan dan dibatalkan, sebut Rizik. Jadi malam Ahad itu sudah batal, saya punya jadwal. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam, kalau diumumkan, padahal kita kan masih punya peluang untuk memperbarui, kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan, pembatalan yang pertama kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan, jelas Rizik. Rizik mengaku punya tujuan memilih tidak menceritakan gangguan kedua yang dialaminya. Rizik ingin melihat pihak yang disebutnya bajingan-bajingan itu tertawa, padahal dia dan keluarga tetap berhasil mendapatkan tiket. Tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan, supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang. Dia merasa menang, ketawa-ketawa. Udah batal lo, besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biar aja dia senang, nggak apa-apa. Jadi sengaja kita biarkan, kata Rizik. Kemudian kita hubungi travel yang ada. Kita minta untuk ganti kode booking. Ada tambahan biaya, kita tambah biaya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi dan kita dapat. Kita diam, kita tidak umumkan kalau kita punya tiket baru. Ini kita tidak umumkan, lancar semua, sebut Rizik. Menurut Rizik, informasi dia mendapatkan tiket baru pulang ke RI jebol juga. Gangguan pun katanya dialaminya lagi. Saya berangkat jam 7, dari jam 11 siang saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2 kita sudah full semua, kita sudah dapat, barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan. Saya punya putri yang 1 tiketnya batal. Ini permainan-permainan gila-gilaan ini. Nah, kita tanya, kita konfirmasi, ini bagaimana bisa batal ini? Alasannya katanya ada ATM palsu lah. Ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakailah, duitlah, dicurilah, dan sebagainya, tutur Rizik.
Menurut Habib Rizik, tujuan orang yang disebutnya mengerjainya ini ingin dia batal berangkat ke RI karena peraturan di Saudi tak mengizinkan putri dan istrinya ditinggal kafilnya. Namun, kata Rizik, masalah ini terpecahkan karena pihak Arab Saudi membantunya. Jam 4 sore itu kita berkutat, tapi alhamdulillah otoritas Saudi membantu kita. Mereka juga kaget. Ini ada apa kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami, kata Habib Rizik. Akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah bisa masuk ke ruang tunggu dan jam 7 kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi tidak akan pernah mampu melawan kehendak Allah. Sebut Ketum FPI Habib Rizik sedang drop. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab tiba di kediamannya setelah perjalanan panjang dari Arab Saudi ke Indonesia. Habib Rizik Syihab kini drop kondisinya. Perihal kondisi Habib Rizik Syihab drop disampaikan Ketum FPI Sobri Lubis dalam sambutan di kediaman Habib Rizik, Jalan Paksi, Petamburan 3 RT 03 04, Jakarta Pusat, Selasa 10 November. Sobri Lubis menceritakan kegiatan Habib Rizik yang bikin drop. Dari tadi Imam Besar Muhammad Rizik Syihab menyapa umat di bandara sampai ujung tol. Luar biasa beliau lelahnya sampai di sini. Di Selipi beliau menyapa umat lagi sampai di sini. Udah kehabisan tenaganya, nggak mampu untuk sehingga langsung diarahkan ke belakang, kata Sobri Lubis. Nggak mampu untuk dibawa ke sini. Ini udah tenaganya, udah cukup lelah. Mohon doa dari segenap habaib, segenap kiai, kata Sobri. Sobri Lubis menyatakan Habib Rizik bukannya enggan menemui para tokoh di kediamannya. Habib Rizik sudah berorasi sebelumnya. Bukan tidak ingin untuk memberikan sambutan karena tadi udah orasi di depan. Di depan saking semangatnya orasi. Udah orasi sampai di sini sudah gelap, sebut Sobri. Sobri Lubis berdoa meminta Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Habib Rizik. Menurutnya masih banyak waktu untuk bertemu dengan Habib Rizik di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau. Kita masih punya waktu beberapa hari ke depan di tempat ini. Silakan yang ingin menjumpai beliau bisa datang, insya Allah taala. Perlahan ada di tempat ini sampai hari Jumat. Kita ini sekarang hari Selasa. Masih ada Rabu, Kamis, Jumat pagi nanti baru insya Allah taala ke MS Mega Mendung, sebut Sobri. Sekali lagi Sobri Lubis meminta doa untuk Habib Rizik. Sobri menegaskan kondisi Habib Rizik tengah drop. Jadi pada hari ini mohon doa dari antum semuanya bahwa Imam Besar tidak bisa menemui kita karena terpaksa harus istirahat karena kondisi beliau. Walafu minkum, beliau sedang drop. Semoga ke depan tambah pulih dan bisa untuk menemui kita semuanya, jelas Sobri. Habib Rizik selawatan bareng di Petamburan, kumpul tak pakai masker. Pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab kembali berkumpul bersama massa pendukung dan koleganya di Petamburan, Jakarta. Habib Rizik mengaku bahagia bisa pulang ke Indonesia. Hal disampaikan Habib Rizik saat berkumpul dengan kolega dan massa pendukungnya di kediamannya Petamburan, Jakarta Pusat yang disiarkan akun YouTube Front TV Selasa 10 November. Habib Rizik tampak mengenakan sorban hijau namun tak mengenakan masker. Saya bersyukur sekali lagi kepada Allah, sangat berbahagia pada hari ini akhirnya saya keluarga bisa pulang ke rumah, kata Rizik. Habib Rizik tampak membaca ayat-ayat suci dan pujian-pujian bersama dengan massa pendukungnya dan kolega. Wajah Habib Rizik terlihat semringah dapat berkumpul dengan keluarga dan massa pendukung di Petamburan. Habib Rizik dikelilingi massa pendukungnya yang tampak khusyuk mendengarkan ucapan Habib Rizik yang juga tak mengenakan masker. Hingga kini Rizik masih memberikan keterangan kepada pendukungnya. Habib Rizik pulang setelah sekitar 3 tahun berada di Mekah, Arab Saudi. Ia menyatakan bertahan di Arab Saudi karena informasi sampah dari Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.